peserta, karya Arifin Haidinur digerakkan oleh Teater SM. Selamat menyaksikan. Kalau saya bunuh diri, sandiwara ini tidak akan pernah ada. Bangsat! Wah! Terlalu bernafsu. Pucat sekali wajahnya. Kalau saya bisa percaya, saya tenang. Kalau saya bisa tidak percaya, saya tenang. Kalau saya bisa percaya dan bisa tidak percaya, saya tenang. Tapi saya tidak percaya dan tidak bisa tidak percaya. Jadi saya tidak tenang. Tapi juga kalau saya tenang, tak akan pernah ada sandiwara ini. Mas, Nining, apa yang Mas lihat? kau Ning, Memangnya kenapa, Mas? ingin tahu saja nih, apa kau betul-betul cantik? Kenapa tiba-tiba murah, Mas? Sekarang umur berapa nih? 26.
Itulah sebabnya. Percayalah, Mas. Nining akan tetap mencintai Mas. Sekalipun umur Mas 83 tahun. Betul. Sumpah. Kalau 85, Cinta. 100 tahun. Nining akan tetap mencintai Mas. Kalau saja saya tahu nih, kau betul-betul mencintai saya. Nining sangat mencintai Mas. Menyenangkan sekali kalau itu benar nih. Betul, Mas. Mungkin nih, saya masih tidak tahu persis. Tidak perlu. Perlu nih. Bahkan Mas juga perlu tahu apa betul Mas bahagia. Kenapa kau sakit diri? Kenapa kau berubah? Ledakan itu! Bangsat! Kau rusak sendiri! Semuanya kau rusak sendiri! Siapa bilang aneh? Semua ini mungkin saja terjadi. Tuhan, kenapa dengan pikiran-pikiran seperti ini? Kau jebak saya, Tuhan. Kau jebak saya. Tega kau. Saya kira mula-mula istri saya. Iya. Mula-mula istri saya akan berperilaku seperti bidadari. Mungkin saja. Tidak mungkin, Joko. Mungkin saja nih. Tidak mungkin. Saya tidak bisa meninggalkan dia. Segalanya itu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Hati saya mulai bersuara lagi. Kalau begitu, kau itu sudah membunuh dirimu sendiri. Sekarang apa yang kau rasakan? Dada saya bergetar begitu kencangnya. Kalimat-kalimat itu berasal dari syahwat. Lolong anjing di kejauhan. Kau dengar anjing yang melolong itu? Bukankah suara itu suara kita sendiri? Anjing yang melolong dan menggonggong. Bulan yang kuning. Suara-suara kesepian yang baka dan purba. Nih, Joko, dia suami saya. lalu saya itu bagimu apa nih? Saya mencintainya seperti saya mencintai ayah saya sendiri. Hei! Setiap kali dia berlebihan mencumi saya, terasa ciuman itu sebagainya pembunuhan. Baiklah, Mau apa mereka? Joko, Saya kira begitu. nih, musuh kita selama ini adalah perasaan. Kita harus memusnahkannya. tapi bagaimanapun dia itu suami saya. Dan saya, Apa yang dilakukan perempuan sebenarnya? Seorang suami yang mencintainya. Saya ragu. sekalipun dia seorang perempuan atau banci. Tidak, sayang. Seorang perempuan selamanya hanyalah melakukan seorang laki-laki. Kalau tidak, pasti yang bukan perempuan.
Lihatlah saya. Seorang laki-laki. Seluruhnya laki-laki. Kenapa melintas pikiran-pikiran seperti ini? Pergi! Pergi! Nih, saya yakin ketika kau sendirian di dalam kamar, kau sering sekali duduk-duduk di depan cermin. Dan tentu saja kau sangat senang berbicara pada dirimu sendiri di dalam cermin. Saya seorang perempuan. Kesepian. Tapi saya harus menerima apa adanya. Dan bagaimanapun itu, dia suami saya, Joko. Kau tahu siapa yang membantah itu? Perasaanmu nih. Tapi kalau itu kita kerjakan, berbahaya. Berbahaya. Bahaya harus berani kita tempuh jika kita bersungguh-sungguh mengendaki kepuasan dan hidup kita. Saya kira saya sudah cukup puas. Saya kira cukup itu. Nih, kau bisa gila karena kelemahanmu. Kau jangan cepat puas. Apa yang kita kecap selama beberapa hari ini hanyalah sebagian kecil saja dari sukses. Kita belum dapatkan semuanya. Persetan dengan hati nurani itu. Diri sendiri adalah diri kita sendiri. Kita harus bebas. Saya mengerti sekarang. Kau itu harus betul-betul berani nih. Berani seperti malam-malam itu. Iya, Joko. Saya sudah berani. Masih kau merasa bersalah? Tidak. Saya yakin suami saya lah yang bersalah. Kalau saja dia berani bicara seperti itu. Kenapa kau bilang begitu nih? Dia berakus. Mata duitan. Pagi-pagi ia sudah pergi mengurusi dagangannya, pabrik-pabriknya. Pulang-pulang jam 2, jam 3. Lalu selama beberapa jam menghitung-hitung hartanya dan memandangi lemari hitamnya. Setelah maghrib, ia pergi lagi. Pulang-pulang jam 9. Lalu akhirnya kembali menghitung-hitung hartanya. Itulah yang dikerjakannya secara rutin seperti mesin selama hampir 5 tahun. Saya jadi istrinya. Lalu apa yang didapat dari saya? Duduk-duduk menghabiskan waktu di bawah bulan. Apa dia pikir semuanya bisa saya kerjakan hanya dengan tiduran di atas saja? Kalau saya selingkuh dengan lelaki lain, bukan salah saya. Mungkin, tapi pasti juga bukan salah saya. Benar bukan? Bagi saya tidak ada yang benar dan yang salah. Dan kenapa mesti ada yang salah dan benar? Saya kira begitu. Bajingan! Keduanya sama-sama tidak penting. Jadi apa maksudmu, Joko? Tidak perlu kita mempertimbangkan keduanya. Kita hanya harus cepat mempergunakan setiap kesempatan jika ingin berhasil dalam hidup. Dan saya selalu begitu. Suamimu, Pergilah, biar aku yang mengurusnya.
Lebih baik makan malam dulu, Tuan. Saya kira Di ruang makan banyak anginnya. Lebih baik di sini saja. saya kira Tadi Nur dan Sekar kesini loh, Tuan. ada apa, Mbok? Sengaja mau menjenguk Tuan. Sekarang mereka di mana, Mbok? Sudah pulang 1 jam yang lalu, Tuan. Kenapa tidak disuruh masuk, Mbok? Ikut mogok kerja seperti yang lain. Bukan, Tuan. Saya kira bukan begitu. Mereka hanya tidak mau mengganggu Tuan tidur. Bob bilang, sejak sore Tuan tidur nyenyak. Setelah hampir 3 hari, Tuan susah tidur. Mau diapakan lagi? Saya tidak akan merubah keputusan saya. Sejak kalian jadi mandor, standar gaji Anda cukup baik. Adil untuk semua pihak. Maaf, Pak. Tapi saya kira kebiasaan orang berbeda-beda. Maksud saya, mungkin saja loh, Pak. Gaji yang diterima seseorang cukup besar. Tapi bukan tidak mungkin ada saja orang yang menganggapnya masih kurang. Itu karena umumnya semua orang boros. Saya yakin itu. Coba kalian tanya istri saya, berapa aku semua ini? Tapi kan Pak, sekarang loh keadaannya sudah berubah. Bapak nggak tahu ya, harga pokok pangan, sembako dan kebutuhan sudah semakin mahal loh Pak. Dengarkan, kalau orang mau menghemat dan rajin menabung, niscaya tidak akan mengalami kekurangan. Biar spesial pun. Bisa kalian buktikan peraturan-peraturan yang saya buat itu merugikan. Dan lagi, tidak masuk akal kalau saya harus menanggung biaya berurusan kalian. Sinting itu namanya. Pembunuh semua! Pergi! Gerbong kambing asuh! Pergi semua! Pergi!
Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kau bermainkan saya! Kau bermainkan saya! Saya kira saya akan mati 20 tahun yang lalu. Sebenarnya kau sudah mati. Semenjak kau kira kau akan mati. Kau bermainkan saya? Kau bermainkan saya! Dari siapa kau tahu saya akan mati? Kau sendiri yang mengatakannya. Jadi bagaimana? Apa? Kapan saya mati? Tempo hari kau bilang kapan? Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini. Kapan kau bilang? Dalam waktu dekat ini. Kau percaya? Ada yang bisikannya pada saya. Siapa? Saya sendiri. Kau korbankan aku! Mau apa kalian, Assalamualaikum, Mas. Mas? Mas? Mas Sulis? Ada apa, Mas? Ya Allah. Tidak apa-apa nih. Lebih baik Mas makan. Nining tadi ngaji. Ini kan malam Jumat, Mas. Nining suapi ya? Jangan berlebihan. Saya masih bisa mengangkat meja. Apalagi sendok. Saya masih bisa menyuap sendiri. Tak ada nafsu saya. Dipaksa, Mas. Diam nih. Berhenti kau bersandiwara. Hati-hati nih. Hati-hati apa, Mas? Joko. Ada apa dengan Joko? Dia tampan kan? Dia tampan kan? Bilang terus terang nih. Biasa, Mas. Dia tampan. Lebih tampan dari saya. Bahkan lebih muda. Lalu kenapa? Tidak apa-apa. Saya hanya bilang hati-hati. Jangan lupa. Dulu dia hidup di antara pencoleng-pencoleng pasar kembang. Kau tahu pasar kembang? Iya, Mas. Tapi memangnya kenapa? Atau jangan-jangan Mas cemburu? Cemburu? Minder? Buat apa? Saya yang tidak mau milik saya diambil orang. Saya betul-betul tahu sekarang. Saya sudah mulai tua. Tak ada yang mencintai saya. Tidak satupun. Dan apapun yang mencintai saya. Mas yang tidak pernah mencintai Nining. Selama hampir 5 tahun, Nining jadi istri Mas. Yang Nining lakukan hanya berusaha meyakinkan Mas betapa Nining mencintai Mas. Betapa. Berhenti bicara nih. Aku tak mau kalau. Lupakan.
lebih baik Mas tidur. Bawa lagi ke dapur. Biar saja di sini, Mas. Siapa tahu tengah malam nanti Mas merasa lapar. Menantang dia. Masuk ke dapur. Tuhan, kenapa kau siksa aku terus-terusan, Tuhan? Siapa mereka? Iya, menanyakan kita. Siapa? Saya Sulistyo. Dan saya juga Sulistyo. Mau apa kalian? Pergi! Pergi! Dia mengusir kita. Jangan hiraukan. Tidurlah. Saya tidak bisa tidur. Saya takut kalau mereka membunuh saya. Bodoh kalau sampai mereka bisa membunuhmu. Tidurlah. Buat apa kau pusingkan? Dan lagi pula, kau juga akan mati. Sekalipun bukan mereka yang akan membunuhmu. Saya ingin tentram. Tidurlah. Saya tidak bisa. Dia ingin tentram, tapi dia tidak mau tentram. Hei, jangan di sini. Ibaratnya saja. Jangan. Nanti ketahuan. Di gudang saja. Tapi di sana banyak tikusnya. Di dapur saja. Assalamualaikum. Riz! Ya Allah, Riz! Duduk dulu, Riz! Pelan-pelan, Riz! Ya Allah, Riz! Ya Allah, Riz! Kamu itu hanya capek, Riz! Terlalu capek! Selama ini, yang kamu pikirkan hanya bekerja dan bekerja. 20 tahun lalu, ketika saya pertama kali kenal kamu, saya melihat kamu sebagai orang yang paling bersemangat di kota ini. Terus terang, saya membayar. Saya akan bangun kembali masjid di kampung ini. Hah? Saya sudah duga, kau pasti tidak akan percaya. Bukan, Riz. Justru saya gembira sekali. Alhamdulillah. Sudah 10 tahun saya tunggu ada orang mengatakan itu. Tapi kau jangan salah paham. Saya merencanakan itu bukan dengan tujuan keagamaan, tapi saya merencanakannya lantaran saya rasa saya bisa hidup bahagia bersama kau. Lalu
Kapan kamu akan memulai rencana itu, Lis? Setelah kau membentuk suatu panitia. Itu bukanlah hal yang sulit, Lis. Selain itu, saya juga akan bangun rumah gelendengan. Rumah gelendengan, Lis. Masya Allah. Diam-diam. Kamu mengakui bahwa ada cara lain selain cara yang kamu tempuh dalam hidup ini. Saya juga kira begitu. Dalam waktu dekat ini, Lis, tekanan darahmu akan turun tempo kurang dari sebulan. Saya akan coba itu. Saya harap saya bisa tentram. Dengan semua itu, Lis, kamu akan menikmati buahnya. Masjid yang semarak itu akan penuh dengan cahaya. Jamaah yang berbahagia semarak. Dan anak-anak Iya. saya yakin, Lis, kamu akan menghirup darah pagimu kembali dan mengetahui betapa berharganya sinar di kala pagimu. Sebaiknya saya pulang dulu, Lis. Sepertinya kamu butuh istirahat. Iya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Catat Jok, nanti malam nomor yang keluar 7540. Catat ramalan saya. Jangan berisik. Tuhan sedang tidur. Dan juga kenapa suka meramal? Kenapa saya suka meramal? Sebab saya suka ilmu kebatinan alias mistik. Dan kenapa saya suka ilmu kejiwaan? Sebab dunia sekarang sudah berat sebelah. Nah, inilah peradaban sekarang. Kepala terus diisi, sementara dada dibiarkan masuk angin. Maka kepala terlampau berat tak dapat lagi ditopang oleh dada. Maka terhuyung-huyunglah manusia zaman sekarang seperti pemabuk. Padahal kekuatan hidup ada di sini, bukan di kepala seperti kata Sutistio. Dia bicara seperti itu karena dia sinting. Sudah. Berhenti pidato. Sudah. Nah, pidato. Saya ingat lagi sekarang. Pidato. Zaman-zaman sebelum filsafat Sokrates atau Profesor Adenida ya menyebutnya dengan istilah zaman kata-kata bunga berduri. Boleh saja disebut zaman retorika, tapi saya menyebutnya dengan istilah saya sendiri, sesuai semangat kemandirian Profesor Joyodiguno. Sumber kekuatan ada pada kata. Kata mereka. Padahal sumber kekuatan ada di sini, di jantung, Bukan di kaki dan juga. Apa kau bilang?
Kaki. Aduh, jok. Kaki itu tidak perlu lagi jika orang sudah tinggi ilmunya. Kau percaya? Setiap malam saya pergi ke Mekah. Susah saya jelaskan. Kaki itu masih kotor. Ini ilmu-ilmu zaman dahulu. Mau bukti? Mau bukti? Saya bisa loh lah becak ini. Jangan deh. Sayang becaknya. Memang tidak perlu. Sifat ilmu itu bukan untuk merusak. Tapi kalau yang punya tidak kuat jiwanya, bisa jadi sinting. Hati-hati memilih kiai. Sudah. Rokok dulu. Anu Den, kata orang, Den juga dulu itu Orang kaya. Tidak salah. Saya ini masih keturunan Sunan Gunung Jati. Memang kata beberapa orang tidak ada yang salah, sebab semuanya berasal dari jiwa. Asal kau tahu Jo, ayah saya dulu seorang penyair, jadi saya masih keturunan Pujaga. Oh ya, kau percaya? Saya punya pabrik minyak kaca. Sawah, saya punya. Ladang, punyalah. Tambah ikan, yo jelas punya. Rumah saya berderet di sepanjang jalan Yogyakarta. Kalau istrinya juga. Istri saya, istri saya lebih cantik daripada Siti Zulaiha yang dulu memperkosa Nabi Yusuf. Cobalah angkat gudang terbesar di Pelabuhan Semarang, Jok, dan bawa kemari untuk menyimpan harta saya. Pasti tidak akan cukup. Saya ini sangat kaya. Jangan sembrono. Orang kaya itu galak. Sudah, kamu ini berisik sekali. Tuan itu sedang tidur. Iya, Bu. Makan dulu kan di dapur. Jejak-jejaknya mulai tercium. Nanti saya ramal tangan saudara. Sudah, masuk. Siapa bilang buah kunti itu buah apel? Berisik sekali. Apakah cuma tidak perlu dibangunkan? Biarkan saja, Mbok. Beberapa hari ini Mas mulai kelihatan sakit lagi. Mbok kira juga begitu, Bu. Oh iya, Bu. Saya permisi ke pasar dulu. Mari, Den. Hati-hati, Mbok. Iya, Bu. Anda harus nasihatinya, Joko. Saya kira memang begitu. Tapi Mbak juga jangan diam saja. Sudah terlalu sering. Dia tidak pernah mau dengar. Hampir 5 tahun loh saya jadi istrinya. Dan hampir selama itu pula, dia tidak pernah mau dengar saya bicara. Saya selalu tuduh yang tidak. Dikira bersandiwara. Dengan Anda, tentu sikap Mas Sulis lain.
saya kira Mas merasa bersaudara dengan Anda. Kalau saja begitu, Mbak. Tentunya tidak akan sejelek ini. Dia tidak pernah mau percaya sama orang lain. Itulah susahnya. Semua diurusnya sendiri. Dan semua yang bekerja, dia pukul rata sebagai kuliah atau mandor. Dan saya tidak lebih dari mandornya seperti yang lain. Memang saya boleh dibilang sebagai adiknya. Tapi saya kira dia lebih percaya pada Mbak daripada pada saya. Semestinya begitu. Tapi dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah percaya bahwa ada orang yang mencintainya. Sementara dia sendiri tidak pernah mencintai. Mbak, percayalah. Mas Sulistyo itu diam-diam mencintai Mbak. Tapi dia sendiri tidak percaya kalau Mbak sedang mencintainya. Dari 5 perempuan yang pernah dia kawini, cuma 2 orang yang sungguh-sungguh dia cintai. Mbak, dan istrinya yang pertama. Percayalah Mbak, Mas Sulistyo itu hanya sangat kesepian. Sampai setua ini, keinginannya untuk punya anak belum terwujud. Tapi saya sekarang sedang mengandung. Dan saya... Betul itu Mbak. Kalau begitu, selesailah masalahnya. Semuanya akan selesai dengan sendirinya. Hanya karena anak dan keluarga itu. Syukurlah Mbak. Tapi saya yakin Joko, Mas Sulis tidak akan percaya. Mbak harus sabar. Tunggu sampai dia sendiri melihat bagaimana anak dan keluarga itu semakin membesar dan membesar. Dan kalau dia tetap tidak percaya Mbak sedang mengandung, pandangan matanya yang salah. Syukurlah Mbak. Seperti dongeng saja. Tiba-tiba Mas Sulistyo akan punya anak ya. Lebih baik Mbak tanya kepada Siko. Tapi saya kira... Kenapa Mbak tiba-tiba begitu cemas? Maksud saya, apakah ada perlunya? Apakah tidak lebih baik Anda tidak usah menyinggung soal kandungan saya ini dalam pembicaraan kapanku dengan Mas? Maksud saya, sebelum saya bisa memastikannya sendiri. Sebab... Saya tidak mengerti maksud Mbak. Dan saya sangat heran kenapa. Atau Mbak telah berbohong? Hah? Berbohong? Mbak telah berbohong kan? Mbak sebenarnya tidak mengandung kan? Tidak, Joko. Saya yakin saya sedang mengandung. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dicemaskan. Percayalah, semuanya akan berubah seketika. Hanya karena berita ini. Lihatlah nanti. Saya tahu bagaimana caranya menyampaikan berita ini ke telinga tebalnya itu. Hati-hati, Joko. Jantungnya. Mbak memang istrinya. Tapi saya jauh lebih menanya daripada Mbak. Mas, ada apa, Mas? Duduk dulu, Mas. Syukurlah Mas bisa tidur nyenyak. Tidak lebih baik. Mas makan dulu. Ini buatkan ya, Mas. Betul itu Mas. Saya sudah mendahului tadi. Saya senang Mas bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. Begitu lama saya bekerja, saya belum bisa memastikan bagaimana rasanya mati. Cukup Mas. Cukup sampai di situ saja Mas menderita. Karena sebentar lagi Mas akan menjadi seperti anak kecil. Setelah mendengar berita gembira dari saya, Mas tidak perlu lagi terus-terusan mati. Karena sebenarnya Mas adalah orang yang paling bahagia di dunia. Kau mau bicarakan kalau Nini sedang mengandung? Mas sudah tahu. Setiap awal bulan saya bisa memastikan Nini akan mengatakan hal itu pada saya. Dan Mas tetap tidak percaya. Yang pertama saya percaya, tapi setelah itu saya bentak dia ketika dia mengatakannya. Sampai sekarang pun Mas masih tidak mempercayainya. Saya suaminya, Joko. Saya lebih tahu dia daripada kau. Kalau memang sama sekali
tidak ada harapan. Kenapa Mas berpikiran tidak memegang anak? Saya kira yang Mas perlukan. Biar kita jangan ikut Joko. Maaf Mas, saya Mengerti. Saya laki-laki. mengenai pabrik sekarang. Kenapa? Kalau mereka terus-terusan dibiarkan mogok dan Mas tetap diam saja, saya takut pabrik Mas lama-lama akan hancur. Saya tidak takut. Saya bisa saja meluruskan permintaan mereka. Dan kemudian dalam tempo paling lama setengah tahun, maka pabrik saya akan bangun. Kenapa? Kau lupa, gaji di pabrik kita lebih besar daripada pabrik-pabrik lain. Saya kira tidak begitu. Lebih baik kau menghitung dulu, baru memberi saran. Ini bukan masalah emosional, ini masalah angka. Saya itu mengajukan jalan tengah Mas. Saya yang khawatir pabrik Mas lama-lama akan ambruk. Lebih dulu, mereka yang akan ambil. Saya masih cukup uang simpanan sampai usaha saya berlipat dua. Ada Tuan Kanjeng. Ini ada pahlawan di luar. Suruh saja masuk, Bu. Baik Tuan. Lebih baik saya ke dalam dulu Mas. Jangan lupa diminum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk dulu Pak. Makasih Bu. Iya. Saya permisi dulu. Iya, Bu. Saya harap kedatangan saya tidak mengganggu. Saya cukup sehat sekarang. Alhamdulillah kalau begitu. Boleh, langsung ke persoalan. Saya kira kau sudah baca surat dari saya. Jadi, tak perlu lagi pembicaraan ini. Tapi ini bukan sekedar permasalahan nulis. Masalahnya, saya telah menyusun panitia dan mendatangi beberapa orang penting. Seperti yang kita rencanakan. Sungguh tidak bijaksana kamu batalkan begitu saja. Sejak awal, saya bilang rencana ini akan menyenangkan saya. Tapi saya segera tersadar kalau semuanya tidak menyenangkan saya. Lalu ada tangan di mana tugas saya, Lis? Mungkin kau bisa minta tolong ke orang seperti Judatri. Hasilnya akan sama saja, Lis. Memang begitu saya kira. Sebab mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan saya tidak. Rencana-rencana itu mulia sekali, Lis. Kita akan membangun rumah penampungan sosial dan kita akan mengadakan pembangunan masjid. Maksud saya, kita akan memperluasnya, mengecat kembali pintu dan jendelanya, mengganti lantai semen dengan ubin, dan memasang beberapa lampu neon di sana. Jelas suatu pikiran yang keliru. Sangat keliru. Rumah penampungan indah sekali bukan? Terbayang di mana orang hanya makan dan tidur dengan cuma-cuma. Dan kemudian orang tersadar bahwa yang namanya manusia, otaknya hanya mulut dan perut semata. Saya tahu maksud baik, tapi keliru. Justru itu sangat berbahaya. Kau diam-diam mengajarkan mereka untuk bermanja, manja dan malas. Oh ya, kau masih ingat ya Joko? Adik kakak saya dulu yang sering bolak-balik ke Jogja. Ya. Sehat, Joko? Sehat Pak, alhamdulillah. Jok, duduk sini saja. Bagaimana Yogyakarta sekarang, Joko? Sama saja Pak, asal ada uang
Kamu bisa saja, Joko. Nawan, kok bisa bertanya pada Joko? Bagaimana saya dulu itu? Saya dulu adalah pengemis alias dendenan. Saya sudah duga itu. Kau pasti tidak akan percaya. Seperti dongeng saja, Lis. Memang, karena sekarang saya kaya raya. Coba kalau tak pengemis, tidak akan seperti dongeng. Mujur bagi saya, ayah Joko adalah guru yang baik. Saya kemudian diangkat menjadi kacung di rumahnya. Kembali ke persoalan tadi, Lis. Nah, dulu saya mengira manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari mulut dan perut semata. Tapi saya sekarang tersadar bahwa yang namanya manusia adalah makhluk yang hebat. Di samping punya mulut dan perut, punya kepala dan otaknya, punya tangan dan kaki. Justru itu maksud saya, Lis. Kita akan memberi penerangan dan pendidikan kepada para gelandang-gelandangan agar mereka cinta pada kerja, Lis. Gampang saja itu. Tinggal tentukan saja mereka di maju dan beri mereka pendidikan dan penerangan. Kalau perlu, saya yang bicara di mimbar. Satu hal yang kamu lupakan, bukankah anak kecil belum mampu untuk menggerakkan daya upayanya? Di bawah 6 tahun iya. Selebihnya adalah kemalasan. Dan kemalasan adalah salah mereka sendiri. Tentang maju sekarang, yang dimaksud dengan pembaruan, apa membongkar ada pembangunan kembali? Ya, kita akan memperluasnya dan memperindahnya. Memperindah, materialistis. Ya Allah, ampunilah hamba. Coba jawab, rancangan siapa itu? Sebagian besar kaum ulama, juga umumnya para penduduk di sini, Ris. Kemana saja itu? Sebagian penduduk di sini, sinting dan rusak iman. Sebagian besar, sebagian ulama. Allahu Akbar. Allah tidak mengharapkan pintu dan jendela yang bercat meriah. Allah juga tidak mengharapkan lantai dan kubin. Allah tidak mengharapkan permadani dari Turki. Tidak. Allah tidak menghendaki itu semua. Allah hanya menghendaki orang-orang yang giat untuk bekerja. Tapi, Lis, bukankah lebih baik hati baik, badanku juga baik, Lis? Hasbunallah. Kesempurnaan tidak terletak di situ. Kau tahu, Jok? Alah, tidak. Tak ada apa yang ada di dalam. Di dalam. Apa kualitas? Kau pasti tidak bisa menyangkal rencana saya. Oh ya, minum. Ya, terima kasih. Sedemikian lebar Mas Sulis berbicara. Mas Sulis hanya mengatakan kalau tidak ingin menyokong pembangunan itu, kan? Saya heran. Kenapa Mas Sulis tidak berterus terang saja? Kalau hak tanah itu menyangkut punya Mas Sulis, kan? Saya juga heran. Kenapa dari awal kau tidak mengatakan kalau tanah pembangunan masjid akan menyangkut tanah punya saya, kan? Saya pikir Anda sudah mengerti tentang hal itu. Ada tamu. Bagaimanapun sekarang, Mas Sulis tahu kalau saya bukan orang yang cepat putus asa untuk meyakinkan seseorang. Memang banyak orang mengatakan kalau Mas Sulis itu seseorang yang sosial. Tapi buat saya tidak, Mas Sulis. Jadi bagaimana sekarang?
Saya tidak seperti apa yang orang-orang pikirkan. Karena saya punya prinsip. Mungkin sudah waktunya saya pamit. Saya mohon maaf apabila saya telah bertamu terlalu malam. Tidak, saya sudah berdiskusi. Kau harus ucapkan lagi 100 kali lagi bahwa yang namanya. Ya, saya pulang dulu Joko. Hati-hati, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tahu Jok, sesampainya di rumah, dia akan ikut menceritakan kalau si Sulistyo makin pelit, si Kikir yang medit, bakil cetil. Mas, kenapa Mas? Tidak apa-apa. Masuk. 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 Tidak ada siapa-siapa, Mas. Barangkali kau lihat seseorang ya. Tidak. Apakah kau Saya yakin tidak ada siapa-siapa tadi. Mungkin saja. Aneh. Ya salah, eksperimen. Orang kaya kan selalu sembarangan. main-main kacat? Oh iya, ada kabar penting untuk Bapak Sulistyo Prawiro Dirjo. Selingkuh. Hah? Kurang ajar. Orang kaya kan selalu kurang ajar. Maka kau tidak percaya pada fakta? Percayalah pada fakta. Berita ini bersumber dari sumber yang terpercaya. Atau kau perlu bukti? Sebentar. Nih, keluar deh. Suamimu tidak percaya kalau kau tukang selingkuh. Kurang ajar. Jangan bicara sembarangan ya. Dasar sinting. Bicara sembarangan. Hal orang kaya bukan? Bicara sembarangan, selingkuh. Dikutuk Nabi Hidir kamu. Setan, tutup mulut kamu. Saya menutup mulut. Saya mengungkap kebenaran. Aduh, Nene. Kalau saya menutup mulut, tamatlah riwayat kebenaran. Atau kau mau menyuap? Kau lupa kau tidak bisa disuap. Kak, keluarkan. Tutup mulutmu itu. Atau saya pukul kepalamu yang tidak waras itu. Kau ambil saja salah nih. Yang seharusnya dipukul bukan kepala yang mulia ini, tapi kepala yang itu. Biasa. Lihat ya. Apa itu nama orang kaya? Bukan. Keluar. Aku mau potong. Memerlukan kepala. Saya keluar sebentar, Mas. Kenapa si Edan itu melapor ketika ada 2 binatang itu di sini? Mas, Apa?
Besok, Mas Sulis akan menceraikan saya. Kenapa? Dia seperti berada di ujung beribu-ribu pisau dan berusaha untuk menghindarinya. Dia takut hartanya akan jatuh ke tangan saya. Dan dia juga tidak rela hartanya jatuh ke tangan orang lain. Kejadian seperti ini mungkin dan tidak mungkin. Sekarang kau yakin pada apa yang telah saya katakan, kan? Rasakanlah baik-baik dendammu itu. Saya belum pernah merasakan dendam seperti ini, Joko. Tapi saya tidak bisa melepaskan keraguan ini. Nenek, sangat berbahaya membiarkan keraguan pada saat-saat begini. Kau harus mampu melepaskan kelemahanmu. Kau harus kuat dan berani. Waktu kita itu hanya sebentar, nih. Keluarga saya, keluarga baik-baik, Joko. Apalagi keinginanmu? Semuanya akan berlangsung dengan lancar. Hanya dalam waktu beberapa menit. Aku tahu betul apa kehendakmu. Aku hanya membantumu agar kau lebih berani. Nih, apa kau lupa? Besok akan dicerai. Apa kau masih tega ikut menghabiskan lagi makanan yang sangat sedikit di rumah tamu itu? Nih, ambillah racun. Bunuh saja bangsat. Ayo bunuh. Ayo bunuh kalau bisa. Tuan, Tuan, Tuan ada apa Tuan? Duduk dulu Tuan. Duduk dulu Tuan. Tuan terlalu keras bekerja. Kalau saja Tuhan mau berdoa. Saya sangat capek, Bu. Tuhan itu capek karena terlalu keras bekerja. Saya hampir tidak percaya ada orang yang tidak pernah bahagia. Apalagi orang seperti Tuhan. Saya kesepian, Bu. Sampai sekarang pun saya belum mempunyai seorang anak. Tapi kenapa Tuhan tidak percaya kalau Nining sedang mengandung? Sudah 47 kali dia bicara seperti itu, Bu. Dan ini yang ke-48. Mohon maaf Tuhan. Tapi mungkin saja kali ini benar. Mungkin dan tidak mungkin itu, Bu. Tapi apa tidak sebaiknya kalau Tuhan mengambil anak angkat saja? Tidak, Bu. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya tidak mau. Tuhan mulai mengantuk ya. Saya rasa begitu, Bu. Lebih baik Tuhan tidur di dalam. Mari mau angkat. Bu. Mari Tuhan. Pelan-pelan.
Ini kepalanya dan ini kakinya. Ini adalah manusia yang jelek proporsinya. Lihat, kepalanya lebih besar dari dadanya. Manusia ini adalah manusia yang paling dekat dengan kera. Dan jika dia dibiarkan berbiak satu tingkat lagi lebih tinggi, niscaya dia benar-benar menjadi kera. Nah, ternyata selama ini teori Darwin itu salah. Bukan kera yang berasal dari manusia, tapi kera lah yang berasal dari manusia. Kiamat. Kiamat. Ternyata kiamat lebih cepat dari perkiraan para ilmuwan. Saya datang Tuhan. Saya datang. Halo sahabatku. Lampu! Lampu! Saya tidak mau kecolongan! Lampu! Mas, ada apa mas? Ada apa? Puncak jadi susah kalau seseorang sudah memikirkan mati. Padahal orang itu belum siap mati. Duduk dulu mas. Selalu saja pikiran tentang itu. Pikiran yang ngeri mas. Memang begitu nih. Pada malam-malam seperti ini, tiba-tiba berpikiran tentang mati. Padahal seorang anak pun belum punya. 6 tahun sudah berumah tangga. Hampir 5 tahun mas. Kalau saja ada satu atau anak dua kita nih, tidak akan lembab rasanya. Mas, mungkin Mungkin tidak mungkin itu nih. Mungkin mas telah kelewatan. Alah nih, kau mau bicara kalau kau hamil lagi kan? Dan minggu depan, diam-diam kau akan head lagi. Sejak gadis dulu, Nining memang sering telat haid, Mbak. Tapi sudah 2 bulan Nining tidak haid. Simbol juga berani memastikan. Dan jika Mas tidak percaya, besok kita pergi ke dokter, Mas. Sudah Neng, kalau kau benar hamil, lahirkan saja anak itu. Aneh sekali perasaan saya. Kenapa, Mas? Jawaban nih. Mas, bukankah Mas sayang pada Nining? Kenapa nih? Jika betul-betul Mas sayang pada Nining, tidak usah memikirkan hal yang tidak-tidak, Mas. Bukankah Mas tidak sendirian di rumah ini? Memang, hanya kaulah yang mengisi ruangan ini. Nining sangat mencintai Mas. Tentu saja kau cinta sama Mas. Kalau tidak, mana mungkin kau mau tinggal di sini selama hampir 5 tahun. Betul, Mas. Jika tidak ada Mas, entah bagaimana rasanya hidup Nining. Betul. Iya, Mas. Keliru saya. Ternyata saya sangat bahagia
saya tidak tahu. Sudahlah Mas, tidak usah memikirkan hal yang tidak. Bukankah apapun yang Mas lakukan itu untuk Nining? Kenapa kau bertanya seperti itu, Ning? Kenapa Mas? Ya Allah, untuk apa? Untuk siapa? Ada apa Mas? Saya melihat mata ketiga istriku yang dulu dalam pandanganmu, Ning. Kenapa kau bertanya seperti itu? Jawab, Ning. Kenapa? Nining tidak mengerti Mas. Ingatlah, Ning. Kau kukawini bukan untuk memindahkan hartaku. Tidak. Kau kira dengan kedudukanmu sebagai istriku, kau bisa membedakan aku? Mas, apa salah Nining Mas? Apa? Nining pernah minta apa Mas? Selama hampir 5 tahun Nining di rumah ini, Nining hanya dilibur ketakutan Mas. Yang Nining harapkan hanya cinta Mas. Ya, hartaku adalah milikku sendiri. Dan sekarang kau ingin merebutnya? Tidak Mas, siapa mau merebutnya Mas? Nining tidak pernah berpikiran seperti itu Mas. Yang Nining harapkan hanya cinta Mas. Tidak percayakah pada orang yang hanya mengharapkan cinta Mas? Aku pun juga butuh cinta dalam hidupku nih. Tapi apa yang kudapat? Hanya orang-orang seperti kau yang berniat merebut hartaku. Percayalah Mas, Mas tidak akan dicintai Mas jika Mas tidak mau mencintai. Sudahi pertengkaran ini Mas. Nining tidak ingin Mas tinggalkan. Mas, dan biar Mas lega, segera tulis surat wasiat Mas. Dan jangan sebut nama Nining atau anak dalam kandungan ini Mas. Selalu saja salah, selalu saja berburuk sangka. Mas, Nining minta maaf Mas jika memang Nining salah tadi. Tidak. Saya mengerti sekarang. Kenapa kau berpura-pura gembira? Saya betul-betul sendiri di dunia ini. Dan jika saya mati, maka seluruh harta warisan akan jatuh ke tangan nanti itu kan? Mas, bunuhlah saya Mas jika saya pernah berpikiran seperti itu. Tidak. Tidak ada yang berhak atas hartaku kecuali Sulistyo Prawirodijo yang telah memeras keringat hampir 50 tahun. Kita harus cerai. Mas, Ada apa? kebakaran! Ya Allah!
Sekarang kau sudah cukup uang, sudah cukup gara-garanya. Kau bertingkah seakan-akan kau lebih tua dan lebih pintar daripada saya. Apalagi yang mau kau katakan? Nasihat. Semua orang di sini mengira saya adalah orang yang tidak waras. Semua yang saya perbuat tidak ada yang benar. Karena dulu orang tuamu mengangkat saya sebagai gatul. Karena dulu ayah dan ibumu menolong saya, menyekolahkan saya, maka saya coba tolong kau. Memang saya tidak bisa memungkiri masalah banyak menolong saya. Juga saya akui, saya akan tetap lontang-lantung jika tidak datang ke rumah ini. Terus terang, usia saya yang tinggal sedikit ini telah menselamatkan sehingga menjadi hidup kembali. Jangan sentimental, itu tidak penting. Saya tidak bermaksud mengungkit. Saya hanya meminta kau untuk membela diri. Sudah 5 kali saya menikah, jadi saya tidak membutuhkan saran apapun darimu. Semua perempuan sama ukurannya, materialistis. Saya coba dengan mereka, saya kawini mereka, saya beri apa yang mereka inginkan. Lalu tiba-tiba mereka yang merebut harta saya. Benar-benar tidak punya rasa terima kasih. Setelah ini, Mas akan kami lagi. Tergantung keadaan, tapi saya sudah bosan. Dan ini, Biarkan saja dia berkubang di rumah orang tuanya yang sombong itu. Mas harusnya percaya betapa Nining mencintai Mas. Sudah hampir 5 tahun loh. Mas berumah tangga dengan dia. Mas jangan berdusta. Mas sebenarnya sangat mencintai Nining kan? Tidak. Buat apa? Saya yakin Mas tidak membutuhkan Nining. Saya baca mata Mas. Mas masih sangat membutuhkan dia. Dan saya pun percaya. Sebentar lagi, Mas pasti akan menyusul dia. Kau percaya dengan omongannya itu? Kurang ajar. Dia bisa bicara seperti itu, sementara hatinya sedang meramu racun untuk saya. Selama ini Mas jadi buruk sangka saja. Joko, diam-diam kau mencintai istri saya kan? Betul-betul Mas dikuasai pikiran-pikiran jelek saja. Apakah saya gila maka mencintai istri Mas? Apakah saya orang tidak tahu terima kasih maka merebut istri Mas? Selalu kau yang mendahului. Siapa yang bilang kau ingin merebut istriku? Untung saya sudah siap dengan segala perasaan. Sebentar lagi pun Mas pasti akan mengatakan yang lebih dari itu kan? Tentu saja kau siap. Karena semuanya sudah ada dalam dirimu. Prasangka. Bisa kau mengelak kalau semuanya saya utarakan di sini dengan belak-belakan? Coba jawab, apa yang terjadi ketika saya pergi ke Jogja atau tempat lain? Apakah Mas menuduh di rumah ini telah terjadi perbuatan mesum? Laki-laki kau yang mendahului. Iya. Dan apa yang terjadi di gudang kain setiap malam? Bagaimana ini bisa hamil tanpa mengajarkan hubungan gelap? Dari mana Mas mendapatkan cerita seram seperti itu? Saya kira seseorang tidak waras telah melakukan fitnah ketika Mas. Si Suka yang mengatakannya. Sengaja saya suruh dia untuk mengawasi kalian berdua. Dan Mas bisa percaya pada orang semacam itu? Tidak saya saja kan? Bahkan kau pun percaya kan? Kalau tidak, mana mungkin Suka bisa mati tanpa sebab? Kau ingin menggunakan jejak dengan membunuh lelaki setinggi itu kan? Mas sudah keterlaluan. Kamu yang keterlaluan, Jo. Sudah dibeli gaji yang cukup besar, rumah tinggal cuma-cuma. Kau masih merencanakan niat busuk di belakang saya. Jangan ngelak lah. Kau dan kawan akan memperistri Nining ketika dia sudah menjadi janda kan? Sebelum saya meninggalkan rumah ini, Karena kau tersinggung.
Mas, sebelum terlambat, bersihkanlah pikiran Mas dari segala prasangka itu. Mas sudah tua. Selama tahun-tahun terakhir ini, Mas sendiri merasakan kesehatan Mas makin turun kan? Sekali lagi saya sarankan, agar Mas jangan terlalu keras. Tidak semua orang seperti Mas. Joko, jangan kau obrak kata-kata palsu itu. Sekalipun begitu, saya tetap berterima kasih pada Mas. Dan saya harap ketika kita berjumpa kembali nanti, saya sudah memiliki seorang anak dan istri yang mau memelihara saya. Saya pamit dulu, Mas. Assalamualaikum. Salam. Sana, kenapa dia tidak mengelak? Loh, Den Joko kemana Tuan? Sudah pergi, Bu. Tinggal kita berdua Tuan. Mau punya anak. Punya, tapi sudah meninggal. Saya tidak punya siapa-siapa, Bu. Ke muka hitam, ke belakang hitam. Bu bahagia. Senang. Kenapa itu, Bu? Tak ada yang pantas Bo susahkan. Dari situ Bo heran, kenapa Tuhan selalu tampak susah? Padahal Bo percaya setiap orang bisa merasa bahagia hanya karena melihat orang lain bahagia Tuhan. Lalu bagaimana dengan anak Bu? Bo percaya suatu hari nanti kami akan bertemu lagi. Itu mungkin dan tidak mungkin, Bu. Bo pilih mungkin Tuhan. Bo percaya Gusti Pangeran akan mempertemukan kami di akhirat kelak. Begitu halnya juga dengan Tuhan. Saya beriman, Bu. Saya beriman pada Tuhan. Bo selalu membayangkan Tuhan betapa bahagianya orang yang beriman kepada Tuhan. Saya percaya, saya beriman, Bu. Mungkin tapi tidak penuh Tuhan. Saya beriman, tapi saya ragu. Tuhan harus yakin dengan hari nanti. Kalau Tuhan yakin, niscaya Tuhan akan tenang. Tuhan akan lebih banyak membagi-bagikan sumbangan, lebih banyak berbuat amal, dengan harapan. Tapi saya takut kena tipu, Bu. Saya takut kalau semuanya hanya omong kosong. Sementara saya sudah membagikan harta saya. Tuhan itu hanya kurang rendah hati. Kira-kira kemana Joko ya, Bu? Ya, siapa bisa menyangka Tuhan? Mungkin ke Jogja, mungkin juga ke Semarang. Dan bukan tidak mungkin kalau ia tidak pergi kemana-mana. Ternyata sudah masak rencana Joko. Bu, tutup semua pintu dan jendela. Loh, tapi ini kan masih siang Tuhan. Tutup saja, Bu. Baik Tuhan.
Sudah, Tuan. Dibuka, Tuan. Lihat dulu, Mbok. Baik, Tuan. Iya, sebentar. Siapa ya? Ada Sekar dan Nur, Tuan. Mau apa mereka, Mbok? Mereka mau menyampaikan pesan kawan-kawan. Suruh saja masuk, Mbok. Baik, Tuan. Mustahil tak ada hubungannya dengan Joko. Masuk dulu, Mbak. Oh, gak apa-apa. Duduk dulu, Mbak Sekar. Terima kasih, Bu. Iya. Saya permisi ya, Tuan. Iya, Mbok. Mbok. Tidak usah ke belakang. Di situ saja. Baik, Tuan. Oh iya, Mbok. Kopi saya. Iya. Wajah Pak Sulis terlihat tambah segar ya. Iya, Mbak. Ya kan? Lumayan. Syukurlah. Ini, Tuan. Tumben kalian kesini. Ya maklumlah, Kak. Kami kan repot. Jadi baru sekarang kan bisa kesini. Iya, Pak. Tapi Bapak, wajah Bapak memang kelihatan tambah bercahaya ya. Iya. Sebentar lagi saya akan sembuh total. Amin, Pak. Kami semua mendoakan supaya Bapak lekas sembuh. Tidak mendoakan supaya lekas mati. Lalu kalau sudah sembuh, mau apa kalian? Jadi gini loh, Pak. Kawan-kawan yang lain sudah sepakat, Pak, mau bekerja lagi. Iya, Pak. Kapan? Kalau itu sih terserah Bapak tentunya. Ya. Biar saya pikir-pikir dulu. Sudah, kalian memutuskan. Sudah, Pak. Kami memutuskan untuk bekerja lagi loh. Dengan gaji yang menurut kalian kurang. Sependengaran kita sih begitu, Pak. Nanti kawan-kawan yang lain juga langsung menyampaikan keputusan itu kok kepada Bapak. Kalian benar-benar kambing. Diberi gaji yang cukup besar. Kalian tidak mampu menahan diri. Buta administrasi alias tolong. Jadi bagaimana nih, Pak? Apanya ya bagaimana? Kapan kawan-kawan boleh kerja lagi, Pak? Kapan, Pak, pabrik boleh buka? Kau bilang nanti mereka akan menyampaikan langsung pada saya. Ya, tapi kan boleh aja dong, Pak. Kita tahu sebelum mereka. Iya, Pak. Terlambat. Maksud Bapak? Kalau seminggu yang lalu kalian kesini dan menyampaikan pesan-pesan kamu itu, barangkali saya bisa terima. Sekarang saya berada dalam pikiran bahwa semua keputusan sama dan sia-sia untuk saya. Lalu bagaimana nih, Pak? Saya sendiri belum tahu. Biar saya pikir-pikir dulu. Apakah ada gunanya saya membantu kalian? Tinggal satu soal. Saya berpihak pada kalian atau kepada diri saya sendiri? Saya juga belum. Itu, Pak. Maksud saya itu apa? Apa belum ada sesuatu
tidak penting. Bagaimana kalau Tuhan mau anggap seperti anak, Bu? Biar Tuhan bahagia. Jangan, Bu. Uang saya banyak. Lebih baik Bu segera ambilkan saya minyak tanah. Tapi untuk apa, Tuhan? Belum jadi ibu saya aja banyak tanya. Turuti saja, Bu. Baik, Tuhan. Tuhan, semoga kau semakin puas dengan ciptaanmu yang satu ini. Ini Tuhan. Mau apa, Tuhan? Tuhan. Mau apa? Tuhan. Jangan, Tuhan. Tuhan. Tuhan, jangan. Tuhan. Ini kan yang mereka hendaki. Tolong kebakaran. Tolong. Tolong. Tolong kebakaran. Apa kata Pak Dokter, Bu? Pak Dokter tidak bilang apa-apa. Setelah memberi suntikan semalam, beliau hanya pesan agar semua kemauan Bapak dituruti saja. Makan apa saja boleh kok. Kata beliau, lebih baik Ibu segera masuk ke dalam. Semuanya akan beres, Bu. Saya takut, Bu. Saya takut. Ikhlas, Bu. Ikhlas. Sudah. Apa ada yang tidak mau menerima ini? Sudah, Bu. Siapa yang mengira kalau sukat yang dibakar pabrik saya? Coba saja. Buat apa dia? Atau jangan-jangan semua orang ingin merebut data saya? Boleh. Boleh saja kalau bisa. Siapa mereka? Jangan hiraukan. Kesempatanmu itu tidak banyak lagi. Saya akan lawan mereka. Barangkali itu lebih baik. Saya harus menang. Kau pasti menang. Nini, Sulistyo akan sembunyi. Beliau orang yang kuat dan tabah. Nur dan Sekar, sebaiknya pulang saja terlebih dahulu. Biarkan di sini dulu, Pak. Menemani Ibu Nini. Iya, Pak. Biarkan mereka di sini saja. Jangan terlalu berkecil hati, Nini. Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, Pak. Bangsa! La ilaha illallah. La ilaha illallah.
istrinya. Wah, mantap. Betul tidak, Kepok? Kelak, setelah semuanya selesai, saya kira kau tidak lupa dengan perjanjian kita. Kepok! Dibagi 3 sama rata, 1% pun tidak berbeda. Tapi sebelum itulah, apa semua langkah-langkah sudah kau perhitungkan? Kau betul-betul banci. Tidak pernah cair pengecut. Lebih baik kau jawab pertanyaan saya. Sedang apa orang itu? Tidur, kata istrinya. Dan dia akan tidur selamanya. Coba saja kalau bisa. Saya sudah tahu cara mengalahkan mereka. Kepok! Kenapa kau gemetar sekali, Joko? Kenapa lari? Bunuh saja bangsat. Ayo bunuh kalau bisa. Semua binatang, setan, bahkan para mereka pun mengendaki hati saya. Bunuh saja kalau bisa. Allah, Lis. Allah. Lam, kapan memulai? Kau gugup sekali seperti perawan, Joko. Hei, bagaimana perasaanmu? Angin. Coba, Joko. Apa yang penting untuk Perempuan dan makan. Pop? Itu seharusnya dibalik. Makan dulu, baru perempuan. Betul tidak? Lalu apa tujuan hidup kita, Kepok? Angin. Artinya, Angin sama dengan 0. 0 sama dengan kosong. Kosong sama dengan makan dan perempuan. Joko, lihatlah Kepok. Kepok betul-betul manusia sejati. Pahlawan segala zaman. Apa? Saya sudah tempuh semuanya. Saya hamburkan uang saya. Saya masuki segala restoran. Saya makan segala makanan. Saya minum segala minuman. Saya hisap seluruh kenikmatan perempuan. Tapi apa yang saya dapatkan? Nol. Sedemikian tega Tuhan melemparkan saya ke pinggir kali. Kepok, lihatlah Jok. Dia sedang mencuci baju dengan keringatnya sendiri. Ayo kita pergi. Dan untuk walaupun kau seorang pengecut, saya berani bertaruh kau masih bisa bersiul. Bersiulah jika ada apa-apa. Kepok! Ya Allah, Man. Kita akan punya anak, Man. Aduh, Nini, lewatkan suamimu, Nini. Biarkan lapang dadanya. Beliau sudah terlalu menderita. Allah, Allah, jangan ada yang sirik. Dia sudah terlalu menderita. Biarkan dia kembali ke tempat asalnya. Allah, Allah, jangan ada yang sirik. Ya Allah. Sabar, sabar, Tolong semuanya tenang.
Bagaimana, Kepok? Bagaimana? Bagaimana lah? Joko, rupanya kau telah menghidangkan mayat untuk kami. Maksudmu? Tertipu mereka. Saya kelabui mereka. Ketika saya masuk, orang itu telah tergantung di atas udara dengan seutas tali di lehernya. Berkibar-kibar seperti bendera. Kau tidak bergurau lah. Kau timbanglah sendiri. Kira-kira betul tidak yang saya katakan? Dan agaknya sebelum orang itu menyebarkan badannya yang malam supaya bergoyang-goyang ditiup angin, dia telah menuliskan surat wasiat yang bersih. Semua harta kekayaan diwariskan kedua orang tak dikenal bernama Kelam dan Kepok. Lam, kau jangan berkata seperti itu. Kau mulai tidak jujur. Joko, kau itu pengecut. Banci yang asma. Saya berani bertahu, ayahku dulu seorang lelaki yang lemah yang sering dipukuli oleh istrinya. Dengarkan baik-baik. Toh, kamu belum membaca surat wasiat ini. Dalam surat wasiat ini tertulis, berhubung Joko adiknya maka patut dikasihani oleh Kelam dan Kepok dengan bagian sepertiga dari hartanya. Kepok, Wassalam, orang yang malang. sampai mati kau boleh tersenyum, Joko. Sebab setelah ini kau akan mendapatkan hartanya, pabriknya, beserta seluruh asetnya. Namun dengan syarat Demi Tuhan tidak. Ini hanya pikiran saya. Anakku, di mana kau? Saya akui kau betul-betul lihai lah. Semua orang nanti akan mengira dia mati bunuh diri kan? dia memang mati bunuh diri, Joko. Kepok, Angin adalah sesuatu yang terbaik di dunia. Sekarang orang itu telah menjadi angin. Angin dingin, dingin berselimut, selimut tidur. kau jangan tertawa dulu, Joko. Toh, kamu belum mendengar syarat yang saya ajukan. Inilah syarat itu. Sebelum saya dan Kepok pergi dari sini, sepertinya saya memerlukan budak tambahan. Mana perempuan tadi? Dia Tentu bagai saja dia lain lah. kau tidak mengenal saya. Tapi tentu kau bisa mengerti perkataan saja ya. Apa jangan-jangan kau sedang bermain asmara dengan dia? Sepertinya iya. Kau lihatlah, Kepok. Masih kau ingin berurusan dengan dia? Saya berani bertaruh, kau tidak ingin mati bunuh diri, Joko. Bukan begitu maksud saya lah. Baiklah, kau boleh mengambil dia. Saya akan mengambilnya. Tapi kalau bisa lah, Sudah terlalu malam, Joko. sebentar lah. Saya harus berlibur lagi. Jadi bagaimana? Kau tega memperlakukan saya seperti binatang.
jangan banyak ngomong. Kau hanya perlu menuruti apa yang saya perintahkan, dan semuanya akan lancar. Kau kira saya tuli? Kau kira saya anak kecil? Kau itu belum paham nih. Percayalah, semuanya akan beres, persis seperti rencana kita. Tidak semudah yang mereka sangka kan? Kalau kau serahkan tubuh saya kepada mereka, orang akan mengira saya telah kau bunuh. Nining, Tidak. Akan saya buka semuanya. Akan saya katakan bahwa kau licik. Keberanianmu cuma di mulut. Saya tidak peduli pada apa yang akan terjadi pada saya. Daripada saya kawin dengan kau, lebih baik saya mati tenggelam dalam sumur. Tapi sebelum itu, akan saya bongkar semua rencana busukmu itu. Ning, kau jangan mengambil resiko yang bukan-bukan. Tidak. Akan saya katakan semuanya kepada kawan-kawanmu itu. Nining, Kepok. Joko, lepaskan. Katakan, apa rencanamu? Tapi sebelum itu, kalian harus berjanji kepada saya. Kalian akan membawa saya kemanapun kalian pergi. Kepok. Nining, lepas, lepaskan, lepas. Gampang itu. Kasih kataku seterang-terang. Apa rencanamu? Cepat katakan. Rencana apa yang telah disusun? Dia akan mengkhianati kalian. Dia akan meninggalkan jejak-jejak kepada polisi agar kalian mudah ditangkap. Dia akan bongsang. Bohong, bohong itu mah. Apa kau percaya? Percaya kepada mulutnya? Lah! Tidak. Tapi saya lebih tidak percaya kepada kau. Kau itu licik. Itu sudah terlihat dari cara kau berjudi. Lihat mata saya. Selama saya berpetualang, belum pernah saya dikhianati oleh kawan sendiri sebegitu rendahnya. Jangan kau mengira saya takut mati, Joko. Sedemikian saya tidak menyangka kepadamu, padahal saya percaya kepadamu. Tapi semua itu dusta lah. Kau sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk membela dirimu, Joko. Terserah kalau kalian terpengaruh dengan perempuan itu. Tapi tentu maafkan saya lah. Baiklah, kau boleh mengambil sebuah anak itu tanpa meninggalkan saya sepeser pun. Tapi tentu kau bisa memaafkan saya lah. Apa kau lupa? Saya adalah sahabatmu. Kau yang lupa saya dan sahabatmu. Kepok!
sudah mati. Gila, saya sendiri tidak tahu. Mau apa lagi? Kau tidak perlu tahu. Seperti halnya tentang hidup. Tapi saya selalu ingin tahu. Hampir semua orang juga ingin tahu. Tetapi lebih umumnya, orang lebih berhemat dalam melakukan segala hal. Dan lebih sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju surga. Sebenarnya kau siapa? Yang kau cari, yang kau rindui, ibumu alias Tanya. Bajingan! Mulutmu itu kotor, seperti halnya dengan otakmu. Benar, saya sudah mati. Ya begitulah kata orang. Jadi bagaimana? Apakah saya mulai lagi dari awal? Tidak, anakku. Lebih baik kau lanjutkan saja. Ikutilah saya. Dari sini kita mulai. Iya. Kalau saja Tuhan mau berdoa. Bukan manusia yang berasal dari kera, tapi keralah yang berasal dari manusia. Tapi muka Bapak kelihatan tambah bercahaya ya. Percayalah Mas, Mas tidak akan pernah dicintai jika Mas tidak mau mencintai. Dan dia akan tidur selamanya. Lalu, kenapa kau tidak mau memungut anak saja, Riz? Kami semua